Selamat pagi pemirsa semua, salam petani sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada pagi hari ini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya simple, tetapi jawabannya yang relatif susah, membutuhkan analisa, membutuhkan ingat-ingat lagi. Jadi pertanyaannya, Pak, apa namanya, trek itu, kelapa sawit itu treknya kapan terjadi sih? Nah, setiap bulan apa katanya. Nah, itu jadi dalam pemikiran yang saya ini trek itu kapan terjadi, kapan siklusnya. Nah, jadi supaya bisa diantisipasi kan gitu katanya. Jadi ini saya jawab pada prinsipnya. Nah, sebenarnya kelapa sawit itu kan yang sering kita jelaskan adalah tanaman yang bunganya monoisius, bunganya itu di ketiak pelepah itu kemungkinan muncul bunga betina dan bunga jantan. Nah, jadi itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal dan itu sangat menentukan produktivitasnya. Jadi kalau keluar bunga jantan terus, itulah yang dinamakan trek. Nah, kemudian apakah pertanyaannya trek itu berulang atau mempunyai siklus? Nah, itu tergantung nanti ya tingkat stresnya nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, trek itu siklusnya tergantung pada berat tidaknya stres yang mempengaruhi. Nah, gitu. Jadi stres ini yang dimaksud adalah tanaman itu bisa kekurangan unsur hara. Kekurangan unsur hara, contohnya memang tanahnya tanah miskin, tidak pernah dipupuk, tidak pernah diperbaiki. Kemudian kekurangan air, ya kan, defisit air juga demikian, mengalami kemarau. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian cahayanya kurang, ya inputnya artinya input untuk fotosintesis kurang, ya. Baik kekurangan maupun dapur tanamannya klorofilnya kurang. Nah, itu nanti kita lihat pengaruh itu ada di mana saja. Yang penting sekarang prinsipnya stres keluar bunga jantan. Nah, kan gitu. Stres keluar bunga jantan, kalau itu terus terjadi trek karena tidak ada buahnya. Nah, sekarang yang mempengaruhinya di mana kita jelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, contohnya tanaman yang kita inginkan kan selalu begini. Buahnya keliling terus, panennya sampai capek, kan gitu. Buahnya keliling terus, ya itu bisa terjadi karena kalau semua terpenuhi, ya bisa keliling terus. Artinya bunga jantan yang keluar sedikit, kan gitu. Karena ini memang sudah dipilih bibit unggul itu ya seperti itu. Memang sudah dipilih yang mempunyai karakter seperti itu. Ya. Kemudian kita bahas lagi pengaruh itu ada di mana. Nah, misalnya gini, saat ini tanaman kita posisi seperti ini. Nah, jadi sekarang terjadi stres karena kemarau. Contoh ini contoh ya, nanti kita ya. Kemarau yang tidak diinginkan. Karena kan kelapa sawit tidak ada kurang bagus kalau ada bulan kering lebih dari 3 bulan. Nah, itu pasti mengurangi produktivitas. Contohnya terjadi kemarau 6 bulan, contoh. Tentunya di dalam tanaman itu, posisi buah itu kan berbeda-beda. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Bapak Ibu sekalian sudah di apa ya, melihat video-video yang lain dari Pak Jenderal Muhayat dan sebagainya. Jadi kelapa sawit ada posisi pelepah itu ada di pelepah nomor 1, 2, 17, 44, nah kan gitu.
dan harus diatur pelepahnya itu kalau masih muda minimal 56 ya kan misalnya, yang kalau sudah agak tua 48 kan gitu. Oleh karena itu di masing-masing posisi pelepah tadi, pelepah nomor berapa kan posisinya beda-beda. Jadi pelepah yang sebutannya besar artinya buahnya semakin besar. Nah, jadi gitu. Jadi dalam satu buah kira-kira berapa waktu lama dari keluar bunga sampai matang panen? Itu kan kira-kira 5,5 sampai 6 bulan. Nah, kan gitu. Jadi bentuk dari kelapa sawit di dalam tanaman itu kan beda-beda. Kelapa sawit di dalam pelepah nomor contoh ya 42 sudah gede, sudah gini agak kuning. Nah, pelepah di apa pelepah nomor 17 misalnya. Nah, itu apa belum ada misalnya ini kan. Kemudian pelepah di nomor 32 misalnya. Nah, itu dalam bentuk bunga. Nah, kan. Oleh karena itu tadi sebagai analoginya, ini ya usah pening-pening umat ya. Itu kan terjadi kemarau. Terus pengaruhnya di masing-masing pelepah itu kan berbeda-beda karena apa? Bentuknya juga berbeda-beda. Ya. Jadi kita lihat sekarang pengaruhnya. Nah, pengaruhnya kita lihat dari yang pelepah yang besar dulu. Kalau, nah ini kan ini, kalau terjadi pada pelepah nomor dari kira-kira 40 sampai apa ya 30 berapa 37 38 41 atau sampai 44 artinya buahnya sudah lumayan besar. Apa yang terjadi pengaruhnya tadi ya stres tadi karena contoh ini karena tadi apa namanya kemarau tadi ya tandan buah akan menjadi busuk dan rusak. Gitu ya. Jadi salah satunya tandanya busuk dan rusak. Nah, itu. Jadi kalau batasnya kan di pelepah nomor 36, yaitu pas bunga mekar sampai 6 bulan, nah, dari 36 sampai 44 itu kan itu tadi sudah kira-kira sudah jadi tandan. Nah, makanya kalau terjadi masalah di pelepah-pelepah ini akan tandanya bisa busuk dan rusak. Nah, gitu. Kemudian pengaruh di posisi apa namanya pelepah nomor 33 sampai 35 misalnya. Ini pengaruhnya apa? Nah, ini kan posisi masih bunga misalnya. Bunga. Apa yang terjadi karena kemarau tadi? Terjadi gugur bunga, bunganya nggak jadi atau aborsi bunga. Gitu. Kemudian kalau kemarau atau stresnya terjadi pada pelepah nomor 13, kemudian sampai 16 misalnya. Nah, pada posisi-posisi ini adalah penentuan jenis kelamin dari pelepah itu. Nah, oleh karena itu kalau ini terjadi maka hampir 2 tahun ke depan nggak ada buahnya karena itu penentuan jenis kelamin pengaruhnya itu. Karena posisinya di sini sekarang. Nah, itu berarti kira-kira 2 tahun kemudian menjadi bunga jantan. Nah, makanya terjadi tracknya itu, nah itu terjadi tracknya ke depan. Itu karena terjadi pada yang pelepah nomor yang saya sebutkan tadi. Dari 13 sampai 16 misalnya. Nah ini karena di posisi di situ penentuan jenis kelamin. Nah oleh karena itu ini akan mempengaruhi jumlah bunga betina ke depannya. Artinya apa? Mempengaruhi track dan tidaknya. Nah, sudah terjawab ya kalau mengenai masalah kapan waktunya track dan pengaruh yang mempengaruhi ini kan karena contoh saja. Ya. Ya, itu terjadi karena contoh stres pada kekurangan air. Jadi kemarau misalnya.
Ya, tingkatnya itu kan ya berbeda-beda. Karena yang ekstrim dan yang enggak. Nah, makanya karena kelapa sawit ini tidak menggunakan irigasi dengan curah hujan, sangat terpengaruh oleh curah hujan. Nah, makanya kan curah hujan diharapkan tidak ada yang bulan keringnya. Nah, gitu. Kelapa sawit bagus di itu. Jadi kalau sudah di daerah Lampung dan sebagainya itu sudah ada bulan kemaraunya, ada 3 bulan keringnya, kan gitu. Ya. Kemudian ini kan masalah defisit air, kekurangan air, bisa jadi stres. Jadi faktornya adalah kemarau atau air. Nah, jadi tingkatnya seberapa bisa mempengaruhi tingkat tracknya, kan begitu. Karena tidak irigasi ya, ini apa kelapa sawit. Kemudian yang berikutnya, apalagi ini yang mengenai curah hujan, kekurangan air ini kan kita sulit mengontrol. Nah, karena kan alam mungkin gitu, alam. Nah, ini sangat susah, makanya diantisipasi. Nanti tanya antisipasinya apa? Ya dibikin apa bahan organik banyak serta supaya tidak kekeringan, jaga kelembapan, pakai tankos dan sebagainya. Nah, itu. Jadi terus siklusnya berapa? Nah, itu karena pengaruh siklus nanti ada siklus 4 tahunan. Nah, tapi itu sekarang iklim itu kan berubah ya. 3 tahun terakhir ini kan jarang apa ya, ke musim kemaraunya berubah waktunya. Waktunya berubah kan gitu. Oleh karena itu diperhatikan ada El Nino, ada La Nina. Nah, itu juga tentunya akan mempengaruhi. Ini yang dijadikan ahli-ahli untuk prediksi produktivitas. Nah, ini karena ini kaitannya tadi dengan air semua. Ada El Nino, panas, misalnya kan gitu. Kan diprediksi nanti panas begini-gini, produksinya begini, kan gitu. Nah, itu yang susah dikontrol alam, kan gitu. Makanya siklusnya tadi ada yang mungkin 4 tahun terjadi panas, jadi kan gitu. Tetapi prinsipnya kalau semua dipenuhi tidak stres, ya keluar buahnya keliling, buahnya keliling terus kan gitu, tidak track kan gitu. Berikutnya pengaruh stres yang kedua adalah nutrisi hara. Stres karena hara makanannya tidak cukup, kelapa sawit juga bisa track, nah, kan gitu. Tidak bisa tidak track. Satu memang tanahnya kurang subur ya kan, sudah tahu. Oleh karena itu harus dipupuk, ya dipupuk odrum kan, ada organik kayak gitu, dolomit, RP, urea, kan gitu, KCl, apa namanya, pupuk mikro, supaya tidak stres, makanannya tercukupi. Kenapa? Nah, karena memang ada yang dari awalnya memang kurang subur dan tiap hari dipanen. Makanya ada hara terangkut panen yang harus diganti. Ya kalau tidak diganti ya kuranglah itu haranya. Nah, makanya kalau kekurangan haranya sangat kronis, parah, ya kan? Makanya yang keluar bunga jantan. Nah, gejalanya muncul semua, defisiensi hara, buahnya tidak ada. Dan ini tracknya bukan track berapa bulan sekali atau tahun ya, nggak keluar buahnya pun, jadi jantan apa keluar bunga jantan terus, pertumbuhannya pun terganggu, bahkan gitu, sehingga ya track permanen, wah gitu, karena memang makanannya nggak ada gitu. Dan itu kira-kira coba perhatikan kalau nanam sawit di tanah padas yang nggak ada haranya ya nggak keluar buahnya, udah kuning memendek pelepahnya, nggak keluar buah, bunga jantannya banyak kan gitu. Itu stres karena nutrisi, karena harga. Kemudian kekurangan cahaya juga demikian. Ini akibat Bapak Ibu sekalian nanamnya terlalu rapat. Nah, terlalu rapat, cahayanya kurang. Nah, kan gitu. Sehingga apa? Ya, buahnya juga nggak keluar kan gitu. Nanti etiolasi buah terjepit apa kan gitu. Jadi faktornya tadi untuk input untuk apa fotosintesis
perut terganggu. Kalau terganggu, stres, keluar bunga jantan. Dan itu siklusnya sangat dipengaruhi oleh kondisi input itu semua. Jadi itu ya yang penting masalah track ini ya. Satu harus tidak stres. Kalau stres keluar bunga jantan. Nah, bunga jantan artinya track. Nah, yang mempengaruhi stres apa? Karena air, karena nutrisi, karena cahaya ya. Nah, kan gitu. Kapan mempengaruhi ya? Tergantung waktu posisi pelepah. Ya. Bisa tandanya rusak, busuk, bisa gugur bunga, bisa track itu tadi karena penentuan jenis kelaminnya di posisi pelepah itu hampir 2 tahun ke depan mempengaruhi track itu. Jadi itu pemirsa penjelasan sekilas mengenai keluarnya bunga jantan dan bunga betina atau track gitu ya. Ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.